Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ananda semua. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf juga karena Ibu kemalaman ya membuka Zoom-nya. Dan Ananda, sebelum Lebaran Ibu klik presensi. eh, Ibu bikin hadir semuanya. Itu adalah nanti untuk UTS-nya. Jadi ketika UTS UAS ya, UAS-nya. Jadi ketika UAS nanti Ibu tidak klik presensi hadir lagi, Ibu anggap hadir semua yang sudah Ibu klikkan hadir pada sebelum Lebaran ya. Jadi Jadi Ananda lihat di situ pertemuan disiapkan Ananda ya, Ibu isi di pertemuan 11. 10. Oh, ini Amfu Bu Kori ya? Oh, sorry. Bu Kori pakai Iya, nomor. Bu. Maaf. Oke, kalau gitu Amfu berarti sudah ya. Oke lah, berarti yang malam ini Ibu klikkan presensinya besok pagi. Nggak mungkin kan malam-malam gini kan si akadnya diklik. Jadi tadi ada yang izin beberapa orang. Ya nggak apa-apa. Ada juga yang mau ganti kalau misalkan jadi karena nggak bisa malam ini diganti masuk di R1 ya. Baik Ananda, untuk pertemuan berikutnya karena materinya udah mendalam di Statma 2 ini, maka Ananda akan Ibu berikan beberapa artikel, Ibu bagi menjadi 11 kelompok, tapi termasuk juga Amfu ya di situ. Ada 11, jadi satu kelompok itu 3. Nah, ini ada beberapa artikel yang sudah Ibu pilihkan ya, ada 11. Akan Ibu share di grup nanti. Dulu-duluan aja, silahkan pilih yang mana kelompoknya, mau artikel yang mana yang duluan, dia dapat yang halamannya dikit ya. Jadi silahkan cepet-cepetan. Tapi urutan tampilnya akan Ibu tentukan sesuai pilihannya. Karena harus sesuai juga dengan RPS ya kan, urutan tampilnya. Nah, di sini Ibu share dulu ya beberapa artikel tersebut. Atau Ibu bagi kelompok dulu ya. Cuma kalau Ibu bagi kelompok sekarang, yang bergabung baru 25, kita tunggu lagi lah beberapa orang lagi yang belum bergabung untuk bergabung. Ibu share terlebih dahulu artikelnya. Oke, ini ada artikel berjudul Modified Likelihood Ratio Test for Homogeneity in a Two Sample Problem. Di sini silakan bagi yang mau pilih yang ini boleh. Ada yang Inggris, ada yang Indonesia ya. Jadi cepet-cepetan aja nanti silakan pilih yang mana. Dan seperti biasa ditentukan di grup ya pilihannya. Kelompok 1 misalkan artikel tentang maksimum likelihood atau misalkan estimasi interval gitu ya. Nah, ini artikel pertama. Kemudian artikel berikutnya ini, misalkan Anda pilih tentang ini UMP ya, UMP, uniformly most powerful. Jadi kalau memilih yang ini silahkan nanti dipilih. Kemudian ada lagi artikel ini. Ini adalah UMP juga ya. UMP juga, uniformly most powerful test for binomial data. Silakan dipilih. Kemudian ini ada lemma Neyman-Pearson. Kalau ada yang mau milih ini juga boleh. Ini memang kalau artikel untuk yang StatMat itu jadul-jadul ya, maksudnya jarang yang terbaru karena sifatnya kan teoritis. Bukan ini ya, bukan artikel yang terapan gitu ya. Jadi jarang sekali yang baru. Memang artikelnya itu lama-lama ya. Ada yang 90-an, ada yang 2000, tahun 2000 berapa yang terbaru ya? 2011 tadi ya. Oke, nah ini ada yang Indonesia nih. Jadi cepet-cepetan siapa yang mau dapat ini.
Sebenarnya value at risk ini adalah masuknya itu ke losses and risk dalam uji hipotesis statistik. Nah, di sini sebenarnya value at risk ini kan nanti bisa juga ke matematika keuangan atau eee, statistika keuangan. Namun, ini merupakan penerapan ini agak terapan dikit ya artikelnya, penerapan dari si teori itu tadi, losses and risk pada StatMat ya. Nah, ini cepetan juga nanti siapa yang pilih, kemudian ada lagi yang Indonesia juga tapi 2016 ya. Ini, eee, termasuk estimasi juga, tapi menggunakan pendekatan metode Bayes. Kemudian ini juga estimator Bayes ya, pada distribusi Rayleigh. Nah, di sini ada lagi pokoknya ada 11 artikel. Entar nih susah nih, diulang nih. Dan beberapa artikelnya itu ada yang sedikit terapan ya, dan ada yang sangat-sangat teoritis. Nah, ini juga termasuk yang terapan, tentang estimasi interval juga, pakai maksimum likelihood. Nah, Ibu harap Ananda ini dalam meringkas dan juga mereview, jadi ada 2 ya, membuat ringkasan artikel dan juga mereview artikel tersebut, itu tidak ada yang dilewatkan. Jadi jangan sampai seperti mata kuliah teknik sampling, dikasih artikel tapi diambil yang, sebagian-sebagian saja. Nah, jadi Ibu harapkan di statement ini dibahas, dikupas tuntas ya, dibahas habis, sampai, ke kesimpulan dan sarannya. Karena sifatnya adalah membuat ringkasan dan juga, mereview. Jadi selain dibuat ringkasannya, direview juga, dikomentari gitu. Terserah Anda mau menyoroti apa dari artikel ini. Apakah, pemilihan metode yang kurang tepat atau apa, itu boleh sah-sah saja Ananda tanggapi kalau Ananda merasa artikelnya, tidak memenuhi metode atau tidak memenuhi kaidah StatMat yang berlaku gitu ya. Nah, selanjutnya ini AMFU, nggak apa lah kan udah disampaikan Bu Kori, tapi kita, bahas lagi. Sebagaimana yang Ibu bilang memang susah menemukan, tapi ini terlalu sedikit ya. Ya nggak apa lah, dia kan karena memang di awal ya, yang milih AMFU pasti tampilnya minggu depan. Karena, AMFU dulu kan baru yang lain, selanjutnya ini juga AMFU. Terus ini juga AMFU. Oke, paling itu untuk, tugasnya dan di sini akan ada 11 kelompok, maka akan presentasi di 4 kali pertemuan, dan 4 kali pertemuan itu kita selang-seling, untuk mengejar ketertinggalan juga. Harusnya sekarang kan minggu 13, pertemuan ke-13. Otomatis, minggu depan itu 2 kali, minggu depannya lagi 2 kali. Nah, selanjutnya kita UAS ya. Bener nggak gitu ya? Ini 11, berarti 12. Iya ya, bener ya. Jadi minggu depan itu 2 kali, selang-seling ya, satunya yang sesuai jadwal itu kita offline, dan yang satunya lagi itu kita online. Minggu depannya lagi juga seperti itu, yang sesuai jadwalnya kita offline, tapi yang, satu lagi kita offline maaf, yang sesuai jadwal offline, yang pengganti atau pengejar ketertinggalan itu online. Nah, itu boleh malam yang online ya, terserah Anda sepakatnya mau kapan, atau mau sore jam 4 gitu ya, kalau online kan bisa ya. Ini akan segera Ibu bagikan artikel-artikel ini di grup, dan silahkan cepet-cepetan dan Ibu bacakan dulu ke kelompoknya ya. Kelompoknya sesuaikan saja dengan urutan yang ada di presensi. Jadi ada 11 kelompok. Kelompok 1 itu adalah Afif Kurnia Ramadan, Puspa Hanaya Latifah Erdiansa, dan Nur Ekawati Putri. Kelompok 2 Andrini Julistia, Arif, dan Nur Marita. Kelompok 3 Randi Irawan, Suci Anggraini, dan Ramadan.
Kelompok 4, Feby Hidana Mulia, Piki Pratamandoru, dan M. Rizky Ramadan. Kelompok 5, Mustafia Marcelina Manik, Muhammad Kuata Soleh, David Scam, Raja Guguk. Kelompok 6, Dea Arum Septriana, Ramayani Nurhadiati, Fatimah Kiptiah Rangkuti. Kelompok 7, Fitri Sirait, Widya Renata Borusinaga, Selina Febianti Borusitorus. Kelompok 8, Wanti Perinduri Sihotang, Zaki Ade Alvarez, dan Harli Abrar. Kelompok 9, Fani Mayangsari, Sejahtera Rohulina Dolok Saribu, M. Kurnia Putra Umaro. Kelompok 10, Reka Indah Pitaloka Pasaribu, Rara Audrey Ramadhani, dan Kamila. Dan kelompok 11 adalah Kevin Sinagok Panjaitan, Sri Kandi, dan Nesya Ananta. Oke, demikian. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Untuk urutan tampil itu nanti akan ditentukan. Tergantung ya. Mungkin ada yang, karena 4 kali ya, dan kita ada 11, berarti ada yang 1 kali pertemuan itu yang tampil itu 3, ada yang 2 ya. Ada yang 3 kelompok, ada yang 2 kelompok. Tergantung beratnya materi, karena ada yang yang halamannya banyak, ada yang halamannya sedikit ya tadi. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, untuk yang presentasi itu di hari hanya Ibu yang milih ya Bu ya? Oh, tergantung pilihan Anda. Anda pilih malam ini sampai besok pagi akan Ibu tentukan urutannya. Setelah listnya lengkap, semua kelompok memilih artikel mana yang akan mereka review dan diringkas, maka Ibu berikan urutan sekalian ya di situ. Kalau udah dipilih semua sesuai dengan urutan dari materi yang seharusnya gitu. Mana urutan yang seharusnya emang lebih dulu, mana yang belakangan kayak gitu. Dan semuanya dalam bentuk PowerPoint ya. Kemudian UASnya offline. UASnya offline itu yang ditanyakan adalah seputar yang dipresentasikan. Jadi bukan materi lain ya. Bukan materi di luar yang dipresentasikan, tapi benar-benar materi yang dipresentasikan. Akan Ibu buatkan soalnya dari artikel-artikel tadi. Dan itu akan offline pada jadwal sesuai siakat. Karena kemarin itu katanya pertengahan Juni itu sudah diminta nilai kalau nggak salah ya. Jadi kita kita sesuaikan aja dengan itu. Tapi Ibu rasa nggak berat ya, karena kan kelompok. Terus juga setiap anggota kelompok itu harus paham, harus ikut mengerjakan, harus ada kontribusinya, karena akan Ibu tanya, di samping teman-temannya bertanya, akan Ibu tanya setiap anggota kelompok. Jadi kalau seandainya ada yang rebahan atau mager gitu ya, terus temennya yang kerja, dia enggak gitu ya, akan ketahuan nanti ketika presentasi, ketika ditanya itu tidak paham, berarti dia tidak ikut mengerjakan. Mungkin itu, apakah ada pertanyaan dari Anda semua? Atau cukup jelas? Tadi udah semua ya, terbagi dalam kelompok ya. Pokoknya lihat aja urutan presensi, Ibu bagi berdasarkan itu tadi, tiga orang per kelompoknya. Ini yang hadir berapa orang nih? 27. Oh, ada yang berdua ya, Arif dan Zaki. Pas kok Ibu baginya Bu, karena ada 33 mahasiswa. Ya, untuk penugasannya cukup jelas ya, Ananda ya. Ada yang mau ditanyakan?
Tapi kalau untuk ujian Ibu pastikan itu memang diambil dari artikel-artikel itu ya, tidak di luar itu. Dan offline gitu. Jadi, pastikan Ananda menyimak semua, presentasi dari teman-temannya dan, Ibu harapkan juga aktif bertanya pada saat teman-temannya presentasi. Eee, bagi yang presentasinya di offline silahkan nanti sepakati mau di laptop. Tapi kalau cuma kelompok, kalau individu yang kayak gitu ya dikumpulin ya, dalam satu laptop. Kalau kelompok kayaknya nggak apa-apa lah, tiap kelompok bawa laptop masing-masing, silakan presentasi, kalau di offline ya. Yang online nanti akan dibagikan link Zoom-nya seperti biasa. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dan gini, dalam mereview tentunya Ananda boleh cari sumber lain. Jadi kalau, yang direview adalah artikel, Ananda gunakan buku textbook, untuk melengkapi reviewnya, maksudnya, misalkan di dalam, textbook terdapat teorema atau dalil-dalil tertentu yang tidak diikuti oleh artikel itu. Nah, itu bisa Ananda kritisi, asalkan ada ya referensinya, jangan berdasarkan pendapat sendiri. Kalau ringkasan ya fokus ke artikelnya aja. Jadi, 2 tugasnya sebenarnya ya, meringkas dan mereview. Mereview itu tentunya gunakan sumber tambahan di luar artikel itu yang berkaitan dengan artikel yang diberikan tadi ya. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan Feby. Kalau mereview kan berarti dipresentasikan kan. Kalau meringkas itu jadi kayak mana, Bu? Meringkas itu kan ada ringkas nih, dalam file Word ya, Microsoft Word ya, dalam bentuk dokumen ya. Tentunya setelah itu Ananda bisa salin atau kopas ke PowerPoint juga gitu. Tapi tentunya yang di PowerPoint berarti 2 yang dikumpul ya, PowerPoint dan juga file Word-nya. Eee, tentunya tidak sebanyak yang di file Word-nya, yang di PowerPoint poin-poinnya saja, namanya juga PowerPoint ya, poin yang berpower kan. Jadi nggak usah semua yang diringkas itu dimasukkan juga gitu. Tapi tentunya review itu dilanjutkan aja di PowerPoint itu, reviewnya di bagian bawah gitu. Digabung nggak apa-apa, maksudnya ringkasan dulu di bagian awal, kemudian di bagian bawahnya review. Tapi kalau, untuk kelengkapan tetap Ananda buat di, Microsoft Word-nya untuk ringkasannya ya. Tapi nggak susah kan kalau di-kopas dari PDF kan bisa ya, tinggal diringkas-ringkas aja, tapi jangan sekali lagi jangan di-skip ya, walaupun Ananda kurang memahami, tetap harus dicantumkan di situ karena itulah fungsinya diskusi, jika jika yang presentasi pun juga kurang memahami, kita pahami bersama. Kita coba pahami bersama. Jadi jangan dihindari, itu tetap harus ditampilkan. Jadi jangan pilih-pilih, "Oh saya ngertinya yang ini, yang itu nggak ngerti nggak usah dimasukin," jangan gitu ya. Sekali lagi Ibu ingatkan, buatlah ringkasan selengkap mungkin. Tapi jangan juga keseluruhan diambil gitu dari artikel itu. Ambil poin-poin yang pentingnya. Bagaimana Feby, udah cukup jelas? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Jika tidak ada, berhubung ini sudah lewat dari jam 9, kita cukupkan ya. Bagi yang oh iya, ringkasan yang dalam bentuk Microsoft Word-nya itu silakan nanti di-print ya, tiap kelompok dikumpulkan, offline. Baik, Bu. Tapi PowerPoint-nya nggak usah, ini, apa namanya, cukup dipresentasikan aja. Ini akan Ibu share di YouTube juga kalau misalkan kurang jelas penjelasan malam ini atau Ibu terlalu cepat, menjelaskannya, nanti bisa Ananda cek lagi ya, tugasnya ini. Kan Ibu record ini ya, nanti akan Ibu share di YouTube. Ibu upload di YouTube dan Ibu share ke Ananda di grup, termasuk artikel tadi. Dan Ibu tunggu sampai besok jam 10 itu sudah ada pembagian, pemilihan artikel dari tiap kelompok, untuk Ibu tentukan, urutan tampilnya.
Oke, sudah. Jika tidak ada lagi, kita tutup. Selamat malam Anda semua, selamat istirahat atau selamat mengerjakan tugas bagi yang mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, wabarakatuh. Bu. Kasih Bu. Makasih, Bu. Nah. Kasih Bu.